Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Hari ini pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kita akan menyimak dari pembelajaran yang pertama ya. Yang pertama ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Eksplanasi itu penjelasan ya. Nah, apa aja sih Bu isinya? Susunannya adalah paragraf yang pertama itu berisi pernyataan umum berupa topik, masalah, atau permasalahan umum yang dibahas. Yang keduanya adalah fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan paragraf yang terakhir isinya adalah simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Jadi kalau eksplanasi itu adalah isinya pokoknya penjelasan dari yang umum dulu, terus fakta-faktanya, terus kesimpulan. Nah, ada juga nih cara untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi itu, yaitu setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Nah, informasi penting itu dapat digali dan ditemukan dengan menjawab pertanyaan. Terus, untuk menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi, jadi kalau misalnya nanti Ibu ada teks tentang eksplanasi, terus kalian harus menjelaskan. Nah, saat menyampaikan itu, kalian yang pertama harus suaranya jelas, intonasinya jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita lagi ngejelasin di depan, suaranya harus jelas, intonasi itu apa? A, I, U, E, O-nya gitu ya. Intonasi nada bicaranya juga jelas, jangan nah, jangan kayak gitu. Tidak menimbulkan makna ganda. Jadi harus yang menjelaskan, karena teks eksplanasi itu adalah penjelasan. Terus, untuk menyajikan informasi penting, teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri ya. Jadi ini bisa juga menjelaskannya menggunakan gambar. Pertama-tama kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Bisa dituliskannya, bisa digambar gitu ya. Setelah itu tuliskan ulang informasi yang dapat. Jadi setelah kamu baca dulu pelan-pelan semuanya, ada informasi pentingnya. Nah, nanti itu bisa ditulis ulang. Nah, untuk subtema yang kedua, di sini kita akan membahas tentang menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Ya. Jadi misalnya nanti waktu PTM Ibu akan membacakan satu teks, nanti kalian itu harus mendengarkan dengan cermat. Lalu kalian catat informasi yang penting, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh, lalu rangkailah kalimat tersebut menjadi paragraf baru dan sampaikan secara lisan kepada teman-teman. Jadi nanti ini kita akan praktekkan kalau kita PTM ya, menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan oleh temannya atau sama ibu gitu nanti. Jadi kalian harus bisa mencatat informasi apa sih yang penting dari suatu teks eksplanasi yang dibacakan itu ya. Nah, coba di sini. Coba kalian temukan informasi penting dari paragraf berikut ini. Ya, coba nanti kalian kerjakan jawabannya, informasi pentingnya di buku tulis kalian. Nanti Ibu cek jawabannya. Oke? Coba Ibu bacakan. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, coba kalian tuliskan informasi penting apa sih yang dari paragraf berikut ini. Nah, selanjutnya
ada juga nih cara menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Yaitu caranya kalian harus mendengarkan baik-baik, tulis informasi penting yang kamu temukan, lalu tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata baku. Ya, jangan lupa harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif ya. Selanjutnya, untuk menemukan informasi penting pada suatu teks bisa dengan menjawab pertanyaan. Ya, kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Jadi misalnya kayak yang sebelum PTS juga ya. Jadi kalau misalnya ada teks, kita bikin pertanyaannya. Apa misalnya dari teks tersebut pakai kata-kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan gitu ya. Pakai kalimat tanya tersebut gitu. Nah, coba nanti kamu tuliskan pertanyaan-pertanyaan setelah membaca teks ini. Ya, bisa kan? Jadi misalnya bagaimana globalisasi bisa berpengaruh ke bidang kehidupan? Gitu misalnya. Nah, nanti ada jawabannya. Ya, kayak gitu. Jadi dari satu teks ini kalian bisa menciptakan beberapa pertanyaan. Nah, terus menuliskannya itu harus dengan kalimat yang efektif, tidak bermakna ganda atau rancu, dan menggunakan kata baku ya. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia itu kalian harus mengerjakan latihan halaman 2930 yang muatan bahasa Indonesia ya. Ini yang latihan subtema 1, terus kalian kerjakan halaman 42. Ya, halaman 42 boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Lalu mengerjakan latihan halaman 57 ya. Coba kalian kerjakan dan nanti Ibu akan periksa saat PTM di hari Kamis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.